Halo guys, selamat datang di video saya kali ini. Jadi kali ini kita bakal bahas satu topik yang cukup menarik ya, yaitu game online dan juga rokok. Kenapa saya bahas dua hal itu? Ternyata yang namanya gaming, tepatnya online gaming mobile, itu menjadi semakin mirip sama rokok. Ya, rokok. Kenapa bisa mirip? Mungkin kamu udah kebayang sih kemiripannya seperti apa. Tapi sebelum kita bahas, kalau kamu belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe dulu. Jangan lupa juga buat like kalau kamu kira-kira suka video ini, dan jangan lupa juga buat share ke temenmu yang kira-kira bakal butuh informasi ini ya. Oke guys, jadi akan saya bahas nih seberapa mirip sih yang namanya rokok dengan online mobile gaming ini dari 10 aspek ya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu, dimulai dari yang pertama dan yang paling bagus ya tentu aja. Jadi yang pertama, rokok dan mobile gaming itu sama-sama membangun pertemanan. Ini saya nggak sarkas ya, tapi kenyataannya memang rokok itu merupakan salah satu metode buat kamu bisa nambah temen atau bahkan di kelas atas istilahnya networking dengan rokok. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena orang yang ngerokok dan yang satu sama lain juga ngerokok itu memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama ngerokok, dan mereka lebih merasa mirip satu sama lain, dan kemungkinan mereka untuk suka satu sama lain itu jadi lebih besar lah kemungkinannya. Jadi ada juga yang bisa dibilang orang itu social smoker, itu ya orang ngerokok cuma buat kalau main sama temen aja. Makanya ada yang ngomong loh, kalau rokok itu kan membuat umurmu semakin pendek. Tapi ada juga yang ngomong, kalau banyak teman, umurmu jadi lebih panjang. Jadi kalau ngerokok tapi nambah temen, itu ya balik modal lah ya umurnya. Kira-kira ada yang bilang seperti itu. Karena memang rokok ini metode untuk mencari teman yang cukup terkenal ya, cukup tersohor dan cukup diakui juga di lingkungan dunia profesional gitu. Nah kalau kita bicara tentang online gaming, sebenarnya itu merupakan metode yang baru ya. Jadi mobile gaming ini tidak hanya dimainkan oleh istilahnya kelas bawah, tidak hanya dimainkan oleh anak-anak kecil. Kenyataannya sekarang semakin banyak milenial tuh terekspos sama online gaming ini, tidak mengenal gender, cewek cowok semua pada main game semua. Nggak kayak dulu mungkin lebih banyak tersebarnya cowok ya, tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi seperti itu. Semua udah terekspos dengan gaming, dan kita semua tahu bahwa kalau semakin banyak orang ngegame, dan nggak semua orang ngegame ya sama lah kayak rokok, nggak semua orang ngerokok. Ketika mereka ketemu, mereka merasakan ada kemiripan, mereka merasakan kita bisa ada satu kesatuan, dan kita bisa ngobrol lebih enak kalau kita lebih relate satu sama lain. Jadi mobile gaming ini adalah alat yang bermanfaat untuk kamu bisa nambah temen, memperbuka metode networking ya, dalam konteks yang santai tentu aja. Di alasan kedua, kita punya rokok dan game itu sama-sama nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya jelas. Rokok, selama kamu masih pengen ngerokok dan nggak ada yang ngelarang kamu ngerokok, misalnya pemerintah masih bolehin kamu ngerokok dan kamu punya uang buat beli rokok, ya kamu silahkan ngerokok. Nggak ada yang akan melarang kamu ngerokok. Hal yang sama kayak kamu main game online, dan terutama ya, itu nggak ada habisnya. Kalau kamu main game, katakanlah main game konsol atau PC, itu ada batasnya. Karena kalau kamu sudah tamat dan kamu sudah menyelesaikan semua misinya, kamu itu ya udah selesai. Jadi rata-rata game zaman sekarang tuh 30-40 jam untuk main game konsol atau PC. Dan ketika kamu sudah tamat, ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sedangkan kalau mobile gaming, online gaming mobile itu ya, itu misinya diperbarui tiap hari. Jadi nggak ada selesainya, nggak ada tamatnya. Dan kalau istilahnya nih, kamu main game sehari 2 jam, dan setiap hari kamu main gitu, cuma 2 jam aja ya, setiap hari, tapi itu kamu bisa menghabiskan sekitar 700 jam hidupmu cuman buat main game saja. Itu nggak ada selesainya. Tergantung seberapa kamu ingin pensiun dari game itu, baru game itu selesai. Dan di kemiripan ketiga ini masih nyambung juga sih. Jadi game, rokok itu sama-sama rutin dilakukannya. Jadi kayak misalnya nih, kamu masih punya uang, masih punya rokok, dan kamu habis makan, atau kamu ngantuk, atau kamu ingin ngopi. Jadi ada trigger-trigger harian yang membuat kamu tuh nggak bisa lepas dari rokok kalau misalnya kamu perokok, dan itu dilakukan secara rutin. Hal yang sama banget itu ditemui sama online gaming mobile ya. Jadi kayak misalnya kamu habis kerja, kamu suntuk, atau kamu aduh kayaknya bosen nungguin gitu, itu triggernya sama, dan itu biasanya dilakukan harian rutin, itu ngegame. Ya itu rutin karena nggak ada habisnya tadi, dan sangat aksesibel ya, jadi mudah sekali dilakukan. Kalau kayak rokok,
Lakukannya rutin, jadi nggak kerasa. Tiap hari itu kamu ngegame itu nggak kerasa. Karena rutin udah jadi, misalnya kayak saya nggak ngegame jadi aneh rasanya. Ya kayak gitu. Saya nggak ngerokok sehari rasanya jadi aneh. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di kemiripan keempat, tadi saya sudah sempat ngomong juga, accessibility-nya itu mirip sekali. Jadi nggak kenal tempat. Yang namanya rokok jelas. Kamu tinggal ada rokok, ada korek. Kamu udah bisa ngerokok. Nah kalau game HP itu ya sama aja. Kamu punya HP, ada baterainya, tinggal dinyalakan, ya udah kamu bisa main game. Nggak ada accessibility issue. Misalnya kamu harus duduk di satu meja, nyolok power listrik, terus katakanlah zaman dulu misalnya ngegame itu harus di warnet, atau kalau misalnya sekarang aja konsol gaming itu kamu harus ada di TV, terus punya PS nyala baru bisa main game. Enggak, ini HP yang biasa buat kamu pakai WA-an, biasa buat kamu pakai buat ngontek, itu ya sama, peralatan yang sama buat kamu gunakan buat main game. Sangat aksesibel, bisa di mana aja. Bahkan kalau rokok di Jakarta udah ada batasan tempat yang bisa dipakai buat kamu rokok kan. Kayak misalnya di mall-mall tuh nggak boleh ada tempat khusus rokok. Kalau ngegame kamu di mana aja boleh, AC, non AC, hotel atau apapun bisa, bebas, dimanapun kamu bisa ngegame. Dari semuanya itu kita sampai di poin kelima, kemiripannya itu rokok dan game itu sama-sama nagih. Dan yang namanya rokok itu memang secara fisik ya, secara kimiawi dia itu ada senyawa yang namanya nikotin, dan senyawa nikotin itu memang nagih. Kalau kamu mengkonsumsinya, kamu pengen mengkonsumsinya lagi, nggak ada habisnya. Biarpun tidak seperti narkoba ya, tapi tetap saja ada sifat adiktif dari nikotin itu, dan itu buruk buat kesehatan ya. Kalau kita lihat di sisi gaming itu kan ya kayak kita lihat layar HP aja ya. Tapi kenyataannya tuh secara psikis itu memang mempermainkan psikis manusia ya. Karena gaming itu memberikan suatu sense of achievement ya. Sense of achievement itu saya udah mencapai sesuatu di sini, saya itu menang, saya itu udah dapat item ini, saya udah ini. Saya itu gamer kok, dan saya merasakan rasa pencapaian itu tadi. Dan itu tuh memang secara psikologis, secara fisiologis, bahkan ada namanya dopamin dari tubuh kita yang akan muncul kalau kita merasakan kenikmatan itu. Dan itu menjadi suatu hal yang membuat kita tuh main game lagi, push rank buat naikin rank. Padahal ya tadi itu rasa pencapaian dari naikin rank itu sebenarnya ya di dunia nyata nggak ada gunanya sih, tapi kita ketagihan aja mengejar itu. Sama kayak kamu mengkonsumsi nikotin, ketagihan. Ya di poin ke-6 kita kembali lagi cari yang positif ya. Game sama rokok itu memang menghilangkan stres. Kenyataannya tuh yang namanya manusia itu ya emang stres, dan yang namanya stres tuh diselesaikannya kan nggak mungkin ya. Kamu misalnya nih stres kerja, terus gimana caranya saya supaya nggak stres? Kerja lagi. Ada nggak seperti itulah cara kerjanya. Jadi dibutuhkan aktivitas-aktivitas yang membuat kamu rileks atau rekreasional lah ya. Kayak misalnya kalau sekarang kan udah jalan-jalan, misalnya cuman yang di rumah aja. Kalau orangnya serius mungkin bisa baca buku, tapi kalau enggak, kalau orangnya pengen yang nyantai, nonton drama ya bisa, tapi lama. Ya mending kan kayak misalnya kalau perokok ya tinggal ngerokok 15 menit selesai, stresnya hilang, pusingnya hilang. Kalau gamer ya ngegame 15 menit beres. Asal nggak ketagihan saya berjam-jam ya. Benarnya suatu metode buat kamu menghilangkan stresmu kalau kamu gunakan dengan baik, tidak ada ketagihan, tidak berlebihannya. Di poin ke-7 kita punya kesamaan, yaitu rokok dan game itu sama-sama beracun. Kenapa saya bilang beracun? Ya tadi udah saya jelasin kalau rokok karena dia mengandung yang namanya senyawa nikotin, dan itu memang toksin. Nikotin itu racun ya, dan itu memang tidak ada manfaatnya buat tubuh kita. Semua orang tahu itu. Pemerintah juga sebenarnya ingin rakyat tidak ngerokok, tapi ya sulit karena memang sudah beginilah negara kita itu. Kalau di Amerika sudah nggak boleh ya namanya ngerokok. Lalu kenapa saya hubungkan dengan mobile gaming? Ya karena beracun juga mobile gaming ini. Racunnya nggak fisik, nggak senyawa kau masukkan ke dalam tubuhmu, tapi membuat kamu ini istilahnya itu toksik. Mungkin kamu nggak toksik awalnya, tapi kalau masuk ke ekosistem gaming, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya itu pernah ngajak seorang cewek itu main Mobile Legends tanpa ada niat apa-apa ya, dia nangis dibacotin sama orang-orang toksik dalam ekosistem mobile gaming ini. Nyatanya emang orang yang bacot itu di dunia nyata nggak seperti itu, tapi ya karena dia mudah sekali terpatik dalam dunia game online ini. Dan saya bisa bayangkan orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya cuma gara-gara game ini tuh bisa terjadi sekali, dan itu nggak kalah berbahaya dengan bahaya nikotin dalam rokok sih sebenarnya. Oke, di poin ke-8 kita mulai bahas nih terkait kesamaan rokok dan mobile gaming di sisi finansial ya. Jadi keduanya ini sama-sama menghabiskan uang. Rokok jelas, rokok itu harganya mahal. Rokok sekarang itu bahkan setengahnya itu cuma buat bayar cukai ke negara aja. Tapi ya gimana ya, orang kalau udah ngerokok kan sulit sekali memang untuk menghilangkan rokok. Kita semua tahu kan orang yang tidak mampu pun kalau udah jadi perokok ya apapun akan dilakukan
lakukan buat bisa ngerokok. Hal yang sama bisa kita temui di mobile gaming. Saya, mungkin kebanyakan dari kalian yang nonton video ini itu tidak mengeluarkan uang sepeser pun buat main mobile game. Tapi seberapa besar sih persentase dari pemain game mobile itu yang tidak mengeluarkan uang? Katakanlah 50% aja. 50%-nya lagi, sisanya setengahnya lagi. Itu kalau ngeluarin uang, itu nggak main-main loh. Jadi kayak waktu lebaran dapat THR, anak-anak yang nggak tahu gimana cara mengelola uang, uangnya dihabisin semua buat top up Free Fire itu. Jadi itu menjadi suatu fenomena juga yang nggak bisa kita hindari. Nggak semua keluarga itu bisa mendidik anaknya buat mengelola uang dengan baik. Dan anak kecil ya taunya kalau saya ini butuhnya top up, kalau ada uang segini, ya udah saya habiskan semua untuk top up. Itu bukan hal yang cuma ditemui di lingkungan anak kecil ya. Jadi kayak pekerja itu main Mobile Legend ya, beli skin 200.000 atau beli hero 200.000 itu ya murah lah. Orang saya hidupnya di sini, saya itu hidupnya di game online ini, bahkan sampai 1 juta sebulan itu ya sangat umum di lingkungan misalnya Free Fire, PUBG atau Mobile Legend. Itu untuk orang yang spender itu ya sangat umum dan tidak bisa diherankan gitu. Jadi di poin yang ke-9 pun tadi saya bahas ya terkait usia. Jadi dua-duanya itu nggak kenal usia. Rokok nggak kenal usia kecuali tidak boleh ya secara hukum, dan game juga tidak kenal usia. Kenyataannya kan sekarang selama kamu udah dewasa, kamu boleh ngerokok di belahan negara ini kan, tidak ada larangan selama tidak dilarang sama yang punya tempat. Kayak misalnya nih kamu ngerokok itu dari umur 17 tahun, dihitung sampai umur kira-kira expected life expectancy 77, 78, 80 lah. Itu kira-kira sekitar 60 tahunmu kamu gunakan untuk merokok. Bahkan orang tua-tua itu juga pada ngerokok. Kalau emang udah pengen ngerokok gimana lagi gitu, susah orang tua kasih tahu. Ya rentang usia 60 tahun untuk ngerokok. Dan gaming itu juga semakin kesini semakin mengambil generasi yang bisa dibilang lebih tua gitu. Kalau misalnya saya nih main game, katakanlah teman saya dari umur 25 sampai 35 itu main game, dan 45 atasan mereka ngegame 45, ya 45 masih ngegame lah, wajar mobile gaming gitu. Tapi kan batas usia buat orang main game itu kan di bawahnya itu lebih bebas ya. Kayak misalnya zaman sekarang orang tua males suruh diamin anaknya dikasih HP ya, mereka ngegame. Katakanlah batas usianya 55, saya 45, 40 tahun. Itu mereka gamer usianya 40 tahun, sepanjang rentang usianya 40 tahun dibandingkan sama perokok 60 tahun. Ya mungkin kalau kita bicara beda ya beda, tapi kan besar juga tuh jumlahnya 40 tahun rentang usia player dari game. Dan lebih parah lagi karena yang rentangnya tuh sangat bawah sampai 5 tahun gitu istilahnya. Mereka ini lebih nggak bisa mengatur waktu dan uang untuk digunakan dalam game itu. Ya mereka ini karena nggak punya aktivitas lain, akhirnya yang game terus sampai kehidupannya tuh ya untuk ngegame aja. Karena mereka masih kecil, dari 5 tahun sampai belum dewasa 15 tahun. Dan sama terkait finansial juga, mereka nggak bisa mengendalikan pengeluaran mereka. Taunya ya itu aja. Jadi ini merupakan target market sebenarnya kalau kita bicara produser atau company-nya yang punya bisnis dari gaming ini. Mereka malah menarget yang di bawah usia itu. Jadi karena mereka taunya ya cuma ngeluarin uang, nggak tahu gimana carinya. Ya udah, mereka fokus target market yang kecil itu, dan yang sukses sudah jelas. Seperti Free Fire itu sukses banget, dan semua itu korelasinya ke kemiripan yang ke-10. Dua-duanya itu baik rokok dan juga gaming itu industri dan bisnis yang luar biasa besar. Kita semua tahu Sampurna, Gudang Garam, dan juga Katakanlah Jarum itu bisnis yang luar biasa besar, karena kita lihat orang yang nggak tahu apapun itu juga tahu itu rokok itu perusahaannya, kantornya besar, pabriknya besar, atau punya keluarga yang kerja di sana dan gajinya besar. Itu ya sudah kelihatan sekali gitu. Tapi kita kan nggak tahu ya, karena produsen gaming itu rata-rata kan dari luar. Kalau kita lihat datanya di internet, perusahaan itu besar sekali kekayaannya, pendapatannya dari kapitalisasi pasar perusahaannya itu besar sekali. Dan mungkin kita nggak bisa lihat kayak masa sih orang kok kaya, tapi nama mereka di Forbes itu ya ada-ada aja. Kayak di majalah-majalah besar luar ya namanya ada-ada aja. Perusahaan mereka juga besarnya luar biasa, tapi kan yang sebenarnya jadi produk itu ya playernya kan yang menghasilkan uang gitu. Gamenya sendiri hanya lingkaran aja buat orang tetap main dan tetap mengeluarkan uang di situ. Ada pepatah yang kalau suatu produk itu menawarkan jasa mereka secara gratis, berarti produknya itu bukan seperti yang kamu tahu
tahu, karena produknya itu ya kamu sendiri. Karena gratis mudah sekali dimainkan, ya udah ini saya ajak teman saya ngeluarin uang, teman saya ngajak yang lain ngeluarin uang juga. Nah, itu jadi bisnis yang luar biasa bagus, dan itu lebih kapitalis dan lebih menguntungkan buat investor, karena ya lingkaran setan kan lebih mengerikan daripada bisnis modelnya rokok kalau dari pandangan saya pribadi. Kurang lebih begini pembahasan dari saya. Kalau memang ada kekurangan, ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Kalau suka videonya silahkan di like. Kalau belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau emang nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Kalau ada teman-temanmu yang membutuhkan informasi dari video ini, silahkan di share aja. Dari saya rasa saya cukupkan aja. See you in the next video. Bye bye.